Halo Sobat Kims, di video sebelumnya kita sudah sama-sama memahami bagaimana dampak dari siklus ini yang bisa menghambat pertumbuhan perekonomian kita, sekaligus memberikan beberapa opsi yang mungkin bisa jadi solusi untuk mengurangi penggunaan konsumsi BBM, seperti kendaraan listrik, kendaraan hidrogen, dan kendaraan baterai sodium. Nah, jika kita sudah mengerti dampaknya, lalu kenapa 99% orang Indonesia masih membeli motor bensin? Berdasarkan data yang kami ambil dari beberapa sumber, menyebutkan bahwa penjualan sepeda motor bensin di Indonesia sampai April 2024 menurun 1,1% dibanding periode yang sama di tahun 2023. Ini adalah data penjualan sepeda motor bensin di Indonesia. Dari total penjualan selama 2024 dibanding tahun 2023 terjadi penurunan sekitar 1,1%. Sedangkan di tahun yang sama penjualan sepeda motor listrik justru meningkat 200% dibanding tahun 2023. Bersumber dari kumparan CNBC Indonesia dan Industri.Kontan, penjualan motor listrik di Indonesia menunjukkan tren positif. Total penjualan diperkirakan mencapai 20.000 unit sampai April 2024. Namun pemerintah Indonesia menargetkan kuota sebesar 50.000 unit di tahun 2024 ini. Nah, pertanyaannya apakah mungkin 1,1% penurunan penjualan sepeda motor bensin ini beralih ke sepeda motor listrik? Bagaimana menurut Sobat Kims? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke, jika kita analisa ada beberapa kemungkinan kenapa penjualan sepeda motor bensin bisa menurun di tahun 2024. Yang pertama karena kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM pada bulan September 2023 yang lalu dikhawatirkan berdampak pada daya beli masyarakat. Yang kedua karena inflasi. Inflasi yang tinggi di tahun 2024 juga dapat menekan daya beli masyarakat, sehingga mereka memprioritaskan kebutuhan pokok daripada membeli kendaraan baru. Yang ketiga karena kenaikan suku bunga. Kenaikan suku bunga Bank Indonesia untuk menekan inflasi dapat membuat kredit kendaraan menjadi lebih mahal, sehingga menurunkan minat pembelian motor secara kredit. Muncul pertanyaan lain, kenapa masih banyak orang yang masih memilih sepeda motor bensin daripada sepeda motor listrik? Yang pertama karena infrastruktur. Infrastruktur sepeda motor bensin seperti SPBU dan bengkel lebih memadai dan mudah diakses di seluruh Indonesia dibandingkan dengan infrastruktur untuk kendaraan listrik. Terlebih akhir-akhir ini ada beberapa kasus stasiun penukaran baterai motor listrik yang dicuri baterainya. Selain itu juga kapasitas baterai yang terdapat di stasiun swap terkadang kosong. Ini menyebabkan pengguna kendaraan listrik mengalami kesulitan dalam penggunaannya. Yang kedua karena kebiasaan. Masyarakat Indonesia sudah terbiasa menggunakan sepeda motor bensin sebagai alat transportasi utama. Dari segi desain dan ergonominya dirasa cocok dan nyaman digunakan untuk berbagai keperluan, baik itu bekerja, sekolah, belanja, atau yang lainnya. Maka dari itu, konversi motor listrik bisa jadi salah satu solusinya. Konversi motor listrik ini menggabungkan nostalgia dan modernisasi yang menguntungkan. Pengguna dapat mempertahankan desain dan ergonomi motor kesayangan mereka, sambil menikmati manfaat dari teknologi listrik yang hemat biaya dan ramah lingkungan. Kami rangkum beberapa keuntungan dari konversi motor listrik. Yang pertama menghemat biaya. Biaya operasi motor listrik jauh lebih murah dibandingkan motor bensin. Hal ini dikarenakan harga listrik yang lebih terjangkau dibanding dengan harga bensin. Yang kedua karena minim perawatan. Motor listrik memiliki komponen yang sedikit dibanding motor bensin, jadi lebih mudah dirawat dan memiliki biaya perawatan yang lebih rendah. Yang ketiga, menjaga desain dan ergonomi. Dengan konversi motor listrik, pengguna dapat menikmati sensasi berkendara yang sama dengan motor kesayangan mereka. Banyak yang sudah mengkonversi berbagai jenis motor, mulai dari motor klasik sampai motor sport. Konversi motor listrik menjadi tren yang semakin populer karena menawarkan alternatif yang menarik dan ekonomis bagi pengguna motor yang ingin beralih ke teknologi ramah lingkungan.
Nah Sobat Kims, itulah analisa kami kenapa masih banyak orang yang memilih sepeda motor bensin daripada sepeda motor listrik. Kalian sendiri masih ingin membeli kendaraan bensin atau sudah mulai berpikir untuk beralih ke kendaraan listrik? Tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu di konten-konten Kimtroniks selanjutnya, yang pastinya akan selalu membahas seputar teknologi dan elektronik. Jangan lupa juga buat subscribe channel Kimtroniks dan nyalakan lonceng notifikasinya. Salam Sobat Kims.